Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Lina Wijayanti. Hari ini kita bertemu untuk membahas tentang English class hari ini ya. Jadi bagi kalian yang tadi sempat tidak masuk ke kelas, kalian masih bisa mempelajarinya dengan memperhatikan slide berikut ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang speak by playing a game. Jadi, di fokus pembelajaran bahasa Inggris bersama Bu Lina, kalian akan diajarkan bagaimana skill tentang speaking ya. Jadi bagaimana kalian bisa mengembangkan keterampilan berbicara kalian. Nah, salah satunya yaitu dengan playing this game. Apa itu gamenya? I call this game with please draw. Ya, dan how to play this game? Bagaimana cara memainkannya? Yang pertama, I will give you list of vocabulary about shape and preposition. Then you should memorize it. Jadi, Bu Lina akan memberikan beberapa list vocab atau kosakata tentang bentuk dan juga kata hubung di mana kalian itu harus menghafalkannya. Dan the second, a class will be divided into 4 groups. Every 2 groups will battle. Then the winner of that 2 round will meet on the final. Jadi nanti akan ada 4 kelompok di dalam kelas. Kemudian masing-masing 2 kelompok itu akan battle. Dan pemenang dari masing-masing battle itu akan ketemu di final. Gitu. Nah yang terakhir, each group should have one leader who will draw the instructions gave by the students of the groups according to the pictures that teacher gave before. Jadi sebelum main, nanti guru akan memberikan atau Bu Lina akan memberikan yang namanya pictures, di mana pictures itu nanti sudah ada shape-shape-nya, dan yang leader, satu orang yang ditunjuk untuk menggambar di depan itu harus menggambarkan sesuai dengan instruksi dari anggota kelompok. Oke, do you get it? Oke, coba kita pertama, kalian harus menghafalkan all of this ya, mulai dari circle, lingkaran, square, persegi, rectangle, persegi panjang, star, bintang, crescent, bulan sabit, triangle, segitiga, heart, bentuk hati. Kemudian ada under, on, beside, outside, inside, on the left side, on the right side, in the middle, big and small. Nah, di dalam kelas, Bu Lina memberikan waktu 5-10 menit untuk bisa menghafalkan semua vocab ini. Karena vocab ini nantinya akan kalian gunakan ketika kalian harus menjawab atau memberikan instruksi kepada kalian, kepada teman kalian di depan. Nah, kita sekarang langsung ke contoh dan ilustrasi ya, biar pada gak bingung. 2 kelompok yang Bu Lina maksud, ini contohnya adalah ada kelompok A dan kelompok B. Ya, ada satu anak yang akan maju ke depan kelas di papan, dia yang akan menggambarkan apa yang menjadi instruksi dari teman-temannya. Nah, instruksi dari teman-temannya itu berdasarkan gambar yang Bu Lina berikan. Nah, misalnya ini, kelompok A, Bu Lina berikan satu buah gambar di mana satu kertas berisi beberapa gambar yang sudah Bu Lina susun sedemikian rupa. Ya, ada square, big square, kemudian ada star in the middle or inside of square. Then on the left side there is a triangle and on the right side there is a heart. So everybody on the groups
must give very clear instruction to the leader who will draw that shape. Contoh nih ya, orang pertama di kelompok A ini kalau misal dia melihat yang paling dominan adalah square, maka orang pertama di kelompok A sebaiknya mungkin bilang begini, please draw a big square. Nah, nanti si leader di kelompok A dia akan menggambarkan di papan sesuai apa yang didengar. Ya, sesuai instruksi. Kalau instruksinya salah, ya bisa jadi salah. Kemudian orang kedua, ini ada bintang di tengah. Berarti dia bisa bilang di tengahnya square loh ya. Nanti dia bisa bilang gini, please draw a star inside a square. Nah, jadi nanti orang yang ada di leader ini akan menggambarkan bintang di tengah-tengah atau di dalam square atau persegi. Nah, tapi kalau kalian memberikan instruksinya salah, misal please draw a star on the square. Nah, bisa jadi karena on the square nanti dia akan menggambarkan bintangnya tuh di atas Di atas square. Jadi nanti kalau begitu kan jadinya salah, tidak sesuai dengan gambarnya. Begitupun dengan kelompok B sampai waktunya habis, yaitu sampai Belina bilang time is up atau salah satu sudah ada yang menyelesaikan sesuai dengan gambar. Kalau sudah selesai, baru nanti kita akan koreksi sama-sama apakah semua gambar yang dituliskan itu sesuai dengan gambar yang diberikan guru atau ada yang salah. Kalau misal ada yang salah juga nggak apa-apa, tapi dihitung jumlah yang paling banyak. Karena insya Allah ketika nanti diberikan gambar, kebetulan ini gambarnya beda ya jumlahnya, 1, 2, 3, 4. Oh so sorry, jadi harusnya tadi ada gambarnya itu sama-sama bentuknya. Kalau misalnya ini 4, yang B juga 4 gitu. Nah, kemudian didapatlah, oh ternyata yang menang kelompok A. Oke, berarti di round pertama yang menang adalah kelompok A. Nah, kemudian di round kedua ada kelompok C dan D. Nah, kelompok C dan D juga sama. Ada satu leader yang masing-masing nanti harus maju ke depan. Kemudian anggota kelompoknya memberikan instruksi sesuai dengan gambar yang diberikan oleh guru. Dan gambarnya sudah pasti berbeda dengan round 1 ya. Jadi jangan harap gambarnya sama dengan round 1. Dan ternyata yang menang adalah kelompok D. Well, jadi di round kedua yang menang kelompok D, maka di final nanti yang ketemu adalah kelompok A dan kelompok D. Tentunya diberikan dengan gambar yang berbeda. Nah, sampai sini kalian sudah paham ya. Jadi itulah permainan yang dilakukan di hari ini untuk bisa mengasah keterampilan berbicara kalian. Dan sampai jumpa esok hari, kita akan juga belajar tentang speaking, tentunya dengan cara yang lebih menyenangkan lagi. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.